Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Agraria. Pertemuan ketiga, yaitu membahas mengenai hukum tanah nasional. Definisi hukum tanah. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada yang dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan. Sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak menguasai atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis hingga seluruhnya menjadi kesatuan yang merupakan satu sistem. Objek hukum tanah nasional yaitu hak penguasaan tanah sebagai lembaga hukum. Ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak penguasaan tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanahnya, ada dua macam asas dalam hubungan hukum orang dengan tanah, yaitu asas eksesi atau asas perlekatan. Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah merupakan satu kesatuan. Bangunan dan tanaman tersebut bagian dari tanah yang bersangkutan. Asas horizontalis setting atau asas pemisahan horizontal. Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah.
Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, yang dinamakan asas horizontal. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Sesuatu di sini adalah yang boleh, wajib dan atau dilarang untuk diperbuat. Itulah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan tanah yang diatur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan. Menurut Terhar, membedakan dua macam pengertian mengenai hukum tanah, yaitu hukum tanah dalam keadaan diam, Gonreh Inras, mengatur tentang hak-hak atas tanah, baik hak masyarakat hukum atas tanah maupun mengenai hak perseorangan atas tanah, seperti hak membuka tanah, hak milik, hak memungut hasil, hak wenang pilih atau hak wenang beli, hak keuntungan jabatan atas tanah dan sebagainya. Hukum tanah dalam keadaan bergerak, Gonreh in Bevolking, mengatur tentang hak untuk memperoleh dan memindahkan hak atas tanah, seperti hak menjual tanah, menghadiahkan tanah, menghibahkan tanah, menyediakan tanah untuk badan hukum adat seperti wakaf, yayasan dan sebagainya. Hukum tanah nasional merupakan hukum tanah baru yang bersifat nasional, baik mengenai segi formal maupun materialnya. Mengenai segi formalnya, hukum tanah nasional harus dibuat oleh pembentuk undang-undang Indonesia, dibuat di Indonesia dan disusun pula dalam bahasa Indonesia, karena hukum tanah nasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan meliputi semua tanah yang ada di wilayah negara Indonesia. Hukum tanah nasional menyebutkan berbagai jenis perolehan tanah, yaitu dengan perolehan primer antara yang lain yaitu pembukaan hutan, pemberian hak baru oleh negara, sekunder yaitu melalui pewarisan, pemindahan hak, pemberian hak baru oleh pemilik tanah, dengan perubahan hak, hapusnya hak yaitu jangka waktu berakhir, pelepasan atau pembebasan hak, pembatalan hak dan pencabutan hak. Demikianlah secara garis besarnya materi mata kuliah pertemuan ketiga. Selanjutnya kalian bisa membacanya di dalam deskripsi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.